YouTube yang saya sama teman-teman saya bikin itu untuk basically ruang bebas berbicara. Jadi opini-opini dari semua orang itu tuh bisa dimasukin di situ dan orang-orang nggak ada yang ngejudge gitu. Jadi kita invite dari artis, orang-orang, random people, siapapun bisa datang ke acara kita dan memberi opini mereka masing-masing gitu. Kak, kan aku juga sempat melihat salah satu apa namanya YouTube Iya, yang terkait yang pembahasan bersama Kak Jeffrey Nicole. iya, Kan katanya kalau kakak bukan artis, kakak akan berbisnis bisnis. sama Nicola gitu. Iya. Bisnis apa sih kalau Sekarang saya lagi bisnis, saya bantuin om saya dari keluarga ibu saya, bisnis burung walet. Udah udah 2-3 bulan ini. Em, saya sama teman-teman kuliah saya lulus kuliah dan kita decide kita bakal ada bisnis ini gitu. nah kesulitannya nih Kak dalam dalam membangun bisnis ini terus apalagi di masa pandemi saat ini. Kesulitannya adalah em, se- sebenarnya kesulitannya adalah nggak ada sih kesulitannya. Everything is going well, semuanya berjalan dengan lancar. Cuman membagi waktunya itu dari syuting sekarang lagi ada web series kan, lagi ada web series. Terus bagi waktu untuk baca television, terus bagi waktu untuk burung walet ini, bagi waktu lagi buat web seriesnya itu tuh agak-agak sulit. Sulit bagi Sulit, iya, sulit bagi waktu sih sekarang. kesulitan cuma itu. Kesulitannya cuma itu aja ya, iya. Kan tadi juga dibilang kakak juga kerap disebut sebagai businessman ya. Iya. Kakak sendiri ngerasa nggak sih seperti itu atau malah lebih merasakan oh, gue bukan mau artis nih jadi ada businessman. Sebenarnya aku sendiri ya, itu dikuliahin orang tua dan disekolahin dari kecil sama orang tua saya di Jakarta pun di sekolah yang memang tujuannya itu ujung-ujungnya ke bisnis gitu. Jadi saya ke Amerika itu ambil jurusan bisnis. Ketika udah dapat ilmunya, saya disuruh papa saya untuk ke Inggris untuk melanjutin producing, film producing. Kakak sempat pindah juga kan ke Inggris untuk Iya, pindah jurusan juga. iya. Dan kira-kira itu emang karena disuruh atau dari kakaknya sendiri sebenarnya gimana tuh? Kan itu kan karena disuruh orang tua. Tentunya ada dorongan dari orang tua untuk ngebimbing. Matt, kalau semua orang kan bisa berbisnis, ya kan? Apalagi di Indonesia ini opportunity banyak banget. Em, Kenapa nggak kamu coba dua dua jurusan, yaitu bisnis sama film? Karena aku juga dari kecil kan udah di bidang industri entertainment tuh udah dari kecil banget, udah main sinetron, terus udah main film, terus sempet vakum, terus ya kenapa nggak coba dua-duanya aja gitu, apa salahnya? Dan saya ikutin kemauan orang tua saya juga gitu. Kan aku juga sudah lihat YouTube kakak juga Iya, nih kemarin iya. sama kakak Jeffrey juga. Kakak juga bilang namanya nggak nyaman jadi orang terkenal itu kenapa sih? Gak nyaman jadi orang terkenal Kenapa kenapa bisa merasa seperti itu mungkin? karena kita nggak bebas melakukan memberi opini. Kadang-kadang orang yang nggak terkenal aja memberi opini di sosmed aja udah dijudge gitu. Contohnya di komen sectionnya orang ada opini-opini. Nah, opini-opini kita sebagai aktor, sebagai public figure itu kan penting ya, karena dilihat oleh masyarakat, ya kan. Nah, ya menurut saya itu adalah ya saya merasa anxious aja gitu, anxiety ketika wah ini orang bisa ngomongin gua kayak gini padahal maksud gua nggak jahat gitu loh. Maksud gua nggak jahat. Gitu. Padahal kan maksud kita kan cuman buka-bukaan aja dengan jujur gitu loh. Apa isi kepala dan hati kita. Tapi kan orang-orang kan nangkepnya bisa biasa beda. Iya, itu sih palingan. Berekspresi di media sosial, berekspresi di manapun, ya tentunya harus jadi diri sendiri. Tapi kan kalau jadi dari orang terkenal kan kadang-kadang harus ada image yang harus dijaga, ya kan. Dan itu penting buat
positifnya juga buat kita harus ngasih good image ke masyarakat juga. Pokoknya tapi intinya nyaman gak nyaman jadi orang terkenal. Ada dua sisi, positif tapi. Ya, positif dan negatifnya dikit lah. Ya. Tapi batasan kamu sejauh ini seperti apa sih? Berkesan, Batasan kamu. batasan, batasan sebenarnya ya untuk tidak terlalu frontal atau jujur dengan persepsi atau hal yang jadi nggak 100% gue ngomong apa yang gue pengen ngomong gitu loh. Itu harus dijaga karena buat masyarakat juga, buat you know, positif and negatif. Yeah. Jadi kalau terkait privacy juga tetap pernah terganggu nggak sih kamu? Privacy kan aku dari kecil kan udah karena orang tua aku udah di dunia entertain lama. Tentunya privacy adalah salah satu faktor yang membuat keterbatasan saya untuk ngomong apapun itu di publik gitu loh. Privacy adalah ya itu adalah faktor yang it's bothering me and my family gitu loh, privacy, karena privacy itu cukup penting karena apapun yang terjadi dalam keluarga itu tidak seharusnya ada yang ngomong di publik gitu, di publik ya. Jadi privacy is number one. Kak, nih, bicara soal percintaan nih, katanya Iya, lagi single, bener nggak sih? lagi single ya, Itu udah sejak kapan? Udah lama atau? dari Desember. Oh, dari Iya, dari Desember udah single. Baru. Oke. Nah, tipe cewek kakak tuh seperti apa sih kalau? Kalau aku sih tipe ceweknya yang penting baik. Baik, saling support. Kadang-kadang tuh kalau kita pacaran nih udah baik, cocok, saling support, tiba-tiba harus ada kerjaan ke Indonesia, terus tiba-tiba di Indonesia udah kayak 2 bulan nggak ketemu, terus tiba-tiba udah mulai nggak nyambung nih, supportnya udah mulai hilang, udah mulai nggak nyambung, udah mulai ngapain sih lu keluar mulu, ngapain sih lu syuting mulu, ngapain sih lu kerja mulu, nah itu udah mulai kayak kita kan harus saling support gitu, karena gue pernah support lu ketika lu kuliah gitu dan gue di situ selama 3 tahun, itu sih kenapa gue putus kemarin nih, gue kasih tahu aja deh, karena iya, karena gue udah 3 tahun gue pacaran sama dia ya. Dan 3 tahun itu saya lagi di London juga, lagi kuliah di London juga dan ini private, bukan privacy ya, ini cuman kayak kenapa? Soalnya banyak banget yang nanya-nanya gitu loh. Banyak banget yang nanya-nanya. Cuman kita sangat baik, sangat cocok. Menurut gue itu di sana itu tuh gue tuh jadi kan karantin nggak sekolah dong, nggak sekolah tapi saya diundang untuk udahlah daripada lu karantin di apartemen, kenapa nggak lu karantin di rumah gua aja, di rumah orang tua gua aja gitu loh. Lebih banyak space, lebih banyak apa. Ya itu juga salah satu universitas buat gue juga karena gue belajar banyak di dalam keluarga mereka dan kehidupan mereka dan itu bisa gue bisa bawa banyak ilmu lah ke situ dan gue sama Olivia ya kita temenan dan gue nggak nyesel apa-apa, gue happy, I'm happy, I'm happy kita pernah pacaran, I'm happy gue ada di sini sekarang juga, gitu. Berarti faktornya juga karena kakak Supportnya nggak 100% gitu loh. Supportnya tuh kalau nggak 100% aja gitu loh. Kita harus saling support dong. Ya kalau misalnya misalnya lo nggak ngerti gue lagi ada kesibukan di sini yang dan kesana pun juga nggak bisa gitu di saat itu gitu loh. Dan ya itulah kenapa gue alasannya yang gue nggak ini gue nggak bisa lagi nih gitu loh. berarti nggak ada kan kemungkinan balik lagi atau udah Balik lagi. aja? Ya siapa tahu mungkin aja karena kan kita nggak musuhan, kita nggak saling benci, kita mengenang apapun yang kita pernah kenang dengan senang gitu loh, everything is happy pas di sana karena 3 tahun di luar negeri udah keliling dunia, everything is perfect, banyak kenang-kenangan yang keren banget ya pokoknya, seru. Tapi so far setelah putus ini mencoba memperbaiki diri nggak sih kalian berdua kan komunikasi juga masih baik kan? Komunikasi masih baik, cuman terbatas. Jadi kita kalau dia kemarin berulang tahun, saya ucapin gitu loh.
Ya pokoknya nggak komunikasi, nggak kayak pacaran, tapi saling masih ada care lah, karena kan dia pernah jadi kehidupan part part of my life ya kan, part of my life, dan gue juga pernah jadi part of her life. Jadi kita harus rasa care itu pasti ada, pasti, pasti pasti. Itu suruh diem dulu deh. Berarti bisa dibilang kayak gak bisa LDR mungkin atau Bukan. LDR bisa. LDR bisa. LDR tuh teman-teman gue yang LDR banyak banget, banyak banget, dan mereka ngejalaninnya ya simple-simple aja. Karena gini, kalau temen gue itu LDR kebanyakan tuh eh, mereka tuh ngerti Indonesia ini seperti ini. Cara mereka kerja, pergaulan, socialize-nya. Kadang-kadang tuh ada pokoknya mereka tuh ngerti lah kehidupan Indonesia kayak gini, dan mereka suka dengan kehidupan dan orang Indonesia dan social life Indonesia tuh seperti ini, dan dia ngerti 100%. Kalau ini harus dilewatin kalau pacar gua ke Indonesia gitu. Itu yang awalnya ngerti, lama-lama pas udah 3 tahun ngerti, pas balik ke Indonesia 2 bulan COVID lagi ini nggak bisa ketemu apa, itu udah mulai nggak ngerti tuh. Dan mulai nggak ngerti gara-gara kayak kok gua kerja gue dimarahin gitu loh, kok gua nggak boleh ini nggak boleh itu, terlalu di terlalu di iya terlalu di protect, which is not a bad thing, cuman itu adalah ya ibaratnya gue lagi nggak bisa diganggu nih saat ini nih, iya kan, karena situasi pandemi juga gue nggak bisa ke lu, gue cuma bisa kerja, bikin orang tua gue bangga, bikin orang sekitar gue bangga, jadi diri gue untuk sementara. Pada saat nanti pasti ada waktu ya untuk gue sama lo bersatu lagi. Tapi kan COVID ini kan ada bordernya kayak gini lah, bordernya apa, nggak bisa orang asing masuk lah, inilah kehidupan gitu. Dan kita harus jalanin aja. Berarti bisa dibilang tadi kan kurang support ya Hmm. dari mantan ini. Hmm. Nah, kamu juga kan fokus di bisnis. Ya. Salah satu itu juga gak sih? Apa? Karena aku terlalu fokus bis. Sebenarnya balik lagi ke kerjaan juga karena kan yang kayak gue bilang, kayak saya bilang ya tadi ya, harus syuting bacot television, harus web series, harus ngurusin bisnis yang itu, ada 3, terus ada pembagian waktu time difference, pembagian waktu di antara, maksudnya kayak gue harus ngomong ke dia jam segini, kalau gue nggak ngomong sama dia jam segini, ntar gue misalnya jam 10 malam nih, dia baru bangun tuh jam 6 sore. Gue harus ngomong sama dia tuh sampai jam 10 malam, karena jam 10 malam tuh gue harus tidur buat bangun jam 7 pagi buat kerja gitu loh. Nah itu kan gue masa cuma ada 4 jam itu, gue coba mengasih tahu kalau hey, ini ini kesehari-harian gue tuh kayak gini, sorry gue harus tidur jam segini, gue nggak bisa lanjutin sampai jam 2 pagi karena gue jam 7 tuh, itu dia nggak ngerti, itu alasannya kenapa itu. dia kurang dapat waktu kali deh. Iya, kurang dapat waktu, betul, kurang dapat waktu. Ya, kalau karena kan putusnya bukan putus selingkuh, putus apa, jadi karena saya sharing aja nih, ini putus gara-gara pembagian waktu, itu waktu doang sih. Berarti nih kak bicara soal cewek juga nih tadi. Mm. Kakak sendiri lebih suka cewek dalam negeri atau luar negeri mungkin dulu atau Ah, karena kan dua-duanya suka, cuman em, pacaran saya pacaran ini dari dulu, pacarannya itu kenapa selalu setengah bule atau bule ya, karena saya juga respect dan cinta kultur negara-negara lain. Contohnya ada mantan saya dari Prancis, itu dulu saya jalanin 3 tahun juga, 3,5 tahun 4 tahun saya lupa lah, ya kan, kita ke Prancis, ke Italia di umur yang sangat muda gitu loh. Pengalaman hidup yang kayak saya bilang ini lah, pengalaman hidup itulah universitas buat gue gitu. Gue keluar negeri sama orang tua mereka, gue belajar kultur mereka,
gue bisa dapat ilmu banyak gitu sih. Itu universitas gue tuh. Kadang gue mikir selalu gitu nih. Kadang-kadang kayak itulah di saatnya gue belajar banyak. Kalau gue pacaran sama cewek yang bukan dari Indonesia, gue belajar banyak dari culture mereka, negara dia, dan pokoknya seru deh pokoknya. Dan gue cinta juga. Ya, Kalau sendiri tapi ada target nikah target nikah. Yang pasti sebelum umur 30 sih. Sebelum umur 30, sebelum 28 lah. Sebelum 28. Ya berarti ntar lagi. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi tuh limit udah batas maksimum. Sekarang 23 tapi aku saya nggak mau punya anak terlalu tua juga sih karena saya pengen ngeliat anak saya besar. Ya, dari orang tua sendiri ada nggak sih menikah atau apa? nggak ada sih. Well, pasti ada. Tiap orang tua kan pasti pengen anaknya pengen cepet nikah, pengen punya anak, pengen punya cucu. Tapi kan kenyataannya kan kita kan harus cari uang, kita harus sampai di titik itu di mana kita siap, nggak bisa asal lah gue pengen tunangan gitu loh. Kalau enggak ntar long termnya, jangka panjangnya ntar berantakan gitu loh. Jadi harus di saat di sampai titik itu dulu, baru deh kita nikah. Dan ada target, ada targetnya ada dan targetnya harus penuhi dari saya. Ya. Oke, mungkin terakhir nih kak, harapannya nih untuk kedepannya seperti apa? Harapan untuk kedepannya, pokoknya untuk kedepannya, pokoknya aku cuma pengen work as hard as I can, kerja sekeras-keras mungkin. Eh, Semoga dapat jodoh di Indonesia ya. Em, di Indonesia karena saya orang Indonesia gitu. Jadi coba kali ini pengen dapat pacar atau jodoh dari Indonesia. Ya. Yang tinggal di Indonesia maksudnya. Tinggal di Indonesia kan selama ini di luar negeri terus. Ya. Thank you.